Dua minggu lalu saya memberikan tugas kepada kelas 11 OTKP 2 untuk menganalisis buku. Nah, saya ingin meminta kepada kelompok yang belum presentasi, silakan mempresentasikan hasil pembahasan dari kelompok. 2 minggu yang lalu sudah satu kelompok maju, tapi karena banyak yang tidak masuk, jadi tidak bisa dilanjutkan. Jadi pada hari ini saya meminta 4 kelompok lagi yang belum maju untuk mempresentasikan hasil analisis yang didapat. Coba perwakilan kelompok 4 kelompok yang belum boleh angkat tangan. Siapa yang ingin maju lebih dulu? Berarti saya tunjuk aja ya. Belum selesai. Pak, kelompok kita jadi Rofianya nggak masuk dirawat. Dirawat ya? Iya, katanya saya sudah kasih waktu 2 minggu, kalian kan juga ini kan karena kegiatan lain dan itu banyak waktu kosong. 2 kelompok yang belum, saya ingin bertanya kenapa belum selesai tugasnya? jadi Rofina. Kelompok Rofia udah selesai tapi Rofianya masih belum sampai. Yang satu lagi kelompok satu lagi, perwakilan siapa boleh kasih tahu saya alasannya apa? Belum selesaikan tugas. Yang belum selesai, perwakilan kelompok boleh. Tolong diperhatikan buku Apres ini menginspirasi untuk mengubah pola pikir agar kita mau berusaha menjadi lebih baik, lebih hebat, dan lebih pintar, serta percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Sesuatu yang relevan atau sesuai dengan kehidupan sekarang. 1. Bersaing untuk memperoleh peringkat tinggi. 2. Dituntut menjadi lebih baik dari siapapun oleh orang tua. 3. Berpura-pura kuat agar terlihat sebagai seorang yang sempurna di mata orang lain. 4. Manusia hanya bisa berharap dan berdoa. 5. Impian seorang anak terhalang oleh orang tua. Dengan membaca buku Apres ini, kita dapat mengetahui banyak pengetahuan baru. Salah satunya mata pelajaran di SMA yang belum pernah kita tahu, serta pengetahuan mengenai pemikiran dan perasaan manusia serta psikologis manusia. Ini dapat memberikan pengalaman baru sesudah membaca buku Apres ini juga bisa memahami diri ini dapat memperkaya batin dan jiwa yang membacanya ke arah yang bagus, karena buku ini membantu diri kita bahagia dalam diri kita sendiri dan orang lain, dan juga menerima diri kita bagaimana adanya.
kasih. Jenius itu Vincent. 2. Jadi hari-hari menjadi sempurna. Kenapa tidak mencoba untuk menjadi manusia? Sesuatu yang relevan atau sesuai dari Allah dengan kehidupan sekarang. Ada masalah-masalah dan cara mereka menghadapi masalah itu. Sesuatu yang nambah pengalaman baru yang bisa mengetahui dari Allah. Ada banyak kata-kata yang membahas B. Gas mulia berhasil disintesis pada tahun 1970. Dari kami presentasinya Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil analisis buku. Baik, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita ke halaman 50. Sudah silakan. Nah, materi pelajaran kita hari ini tentang menyajikan perbedaan dan persamaan isi dua buku perayaan. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang apa itu pengertian dari buku pengayaan, lalu karakteristik buku pengayaan, kemudian jenis-jenis buku pengayaan, unsur-unsur yang terdapat dalam buku pengayaan, dan bagaimana cara mengidentifikasi buku pengayaan. Pada tahap ini kita akan belajar untuk menyajikan perbedaan dari dua buku pengayaan. Nah, untuk mengetahui apakah yang harus dilakukan, saya meminta kalian untuk membaca bukunya di halaman 50 selama 15 menit. Cukup apa kelamaan? Cukup ya. Dibaca dulu, lalu saya terangkan. Iya, halaman 50 yang bagian C. Jadi di dalam membandingkan isi dari dua buku pengayaan, ada 4 langkah yang harus dilakukan. Pertama apa? Membaca dua isi buku secara keseluruhan. Jadi buku itu tidak akan bisa kalian temukan hal-hal pentingnya, atau kalian tidak akan bisa mengetahui buku tersebut, isi bukunya, kalau kalian tidak membaca. Lalu langkah kedua adalah memahami isi bacaan dengan baik. Untuk memahami isi bacaan, kalian perlu menulis sambil membaca. Kalian perlu menuliskan hal-hal penting yang kalian dapat dari buku bacaan yang kalian baca. Kemudian yang langkah ketiga, menulis topik dalam buku tersebut. Contoh topik itu adalah ada buku berjudul Beternak Ayam Kampung. Berarti isi topik pembahasan di dalam buku tersebut apa? Cara beternak ayam kampung. Contohnya seperti itu ya, untuk menentukan topik dari buku bacaan yang kalian baca. Lalu langkah yang keempat, menulis perbedaan dan persamaan topik dalam buku. Jadi itulah langkah-langkah untuk membandingkan isi dari dua buku bacaan.
buku pengayaan. Apa ada yang kurang paham? Kenapa sih harus kayak gitu? Anak-anak sudah paham bagaimana cara membandingkan isi dua buku pengayaan? Masih lo kayaknya kelompok A. Kalau sudah paham, kita lanjutkan untuk mengerjakan tugas mandiri halaman 50 ya. Ya, Pak. Kalau dialognya coba dilihat. Di bukan di. Yang tadi untuk presentasi, Ayo sila. Kak? Ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari buku yang berjudul Kisah Nabi. Apa kisah Nabinya Nabi Muhammad? Oh, Rasulullah Mubarak Alim. Aku baci. Terus coba. Islam dalam artian pikiran merupakan anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Salah satu hal yang membedakan manusia dari hewan adalah terletak pada pikirannya. Penerapan kognitif Nabi Muhammad SAW sebagai insan teladan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pemimpin dan rahmat bagi seluruh alam, tentunya banyak terluang di dalam Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup umat manusia. Masalah dalam penelitian yaitu 1. Bagaimana kisah teladan kepemimpinan Nabi Muhammad. 2. Bagaimana aspek kognitif dari kisah Nabi Muhammad. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teladan kepemimpinan Nabi Muhammad dan untuk mengetahui aspek kognitif dari kisah Nabi Muhammad. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat Al-Taubah ayat 9 mengandung nilai teladan dari aspek kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang memiliki tiga sifat moral yang merupakan panutan untuk setiap manusia dalam kehidupannya. Berdasarkan penderitaan umatnya serta umat belas kasih dan sejajar kepada orang yang beriman. Nabi Muhammad merupakan teladan pemimpinan kepemimpinan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat serta wahyu. Beliau menggunakan banyak indera dan hadiahnya sehingga mampu merealisasikan apa kemampuan Nabi Muhammad SAW yang menekankan bagaimana suatu proses di dalam mengoptimalkan aspek rasional yang dimiliki menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sehat mentalnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi beliau mampu memproses atau berubah dalam mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang lanjutkan ke halaman 51. Buka UKS halaman 51. Kalian halaman 51.
udah selesai. Fiksi adalah buku karangan hasil karangan imajinasi penulis. Jadi buku fiksi itu salah satu jenis narasi literer atau cerita rekaan. Coba dibaca bukunya halaman 61 dari paling belakang dan dari paling pojok. Buku fiksi merupakan salah satu jenis narasi literer dan termasuk jenis cerita rekaan. Mengapa disebut sebagai cerita rekaan? Hal itu karena yang diceritakan merupakan peristiwa kehidupan yang pada dasarnya merupakan peristiwa kehidupan tidak sebenarnya terjadi, yang realitasnya tidak terlalu dipersoalkan. Dalam buku fiksi, biasanya cerita yang diceritakan oleh pengarang bertolak belakang dari kehidupan sehari-hari pengarang. Namun pembaca juga tidak mempersoalkan hal tersebut. 1. Menganalisis pesan dalam buku fiksi. Isi buku fiksi berusaha untuk menghidupkan perasaan atau mengunggah emosi pembaca melalui kata yang digunakan serta pesan yang disampaikan oleh pengarang. Adapun karakteristik buku fiksi antara lain sebagai berikut. A. Menggunakan gaya bahasa. B. Bersifat konotasi atau makna yang ditambahkan. C. Berbentuk novel atau puisi atau cerpen. D. Isi berdasarkan imajinasi atau khayalan. Selanjutnya nih. Bacalah bentuk buku fiksi berikut sebagai judulnya novel sang pemimpi. 1. Identitas buku. Di buku sang pemimpi di mana buku Andrea Pinata di buku tentang pustaka penerbit Sukawata tahun 2011. Jumlah buku 248 halaman. Jenis buku fiksi. 2. Sinopsis novel sang pemimpi. Sang pemimpi merupakan sebuah novel buah karya dari penulis Andrea Pinata. Inilah yang berjuang untuk melanjutkan pendidikan di SMA negeri yang letaknya sangat jauh dari kampung halamannya. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di sebuah pasar umum dan bekerja menjadi kuli hambat untuk tetap bisa bertahan hidup. Tokoh utama novel Sang Pemimpi adalah seorang pria yang bernama Ikal. Ia adalah anak yang seorang pegawai PT Timah yang terancam bangkrut. Selain Ikal, tokoh lainnya adalah Ara yang merupakan seorang anak yang hanya hidup sebatang kara. Tak lupa juga dengan si Gimbron, seorang anak yang diasuh dengan seorang pendeta namun justru tetap kukuh dengan agama yang dianutnya, yaitu agama Islam. Ia juga seorang anak yang selalu mengidam-idamkan ingin mempunyai seekor kuda. Araela yang menjadi awal dari semua mimpi-mimpi mereka. Araela yang terus bersemangat dan menyemangati kedua sahabatnya tersebut agar semua mimpi dan cita-cita mereka dapat menjadi sebuah kenyataan. Hingga Ikal bertekad akan. Jadi yang baru saja kalian baca itu adalah sinopsis dari novel berjudul apa? Sang Pemimpi. Jadi sinopsis adalah ringkasan dari novel, ringkasan singkat. Ringkasan singkat tersebut berbentuk narasi naratif. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat sinopsis. Pertama, kalian harus baca bukunya.
mencatat gagasan utama dari buku novel yang kalian baca. Yang ketiga, baru menulis gagasan. Jadi saya mau kasih tugas ke kalian baca satu novel. Lalu tuliskan sinopsis dari novel itu. Kalau nggak ada novel di Google. Kalau di Google malah muncul di notisnya. Karena ini novel, saya mau tugas kelompok. Tugas kelompok ya. Setuju atau mau tugas pribadi? Tugas kelompok ya. Sekarang bagi kelompok. Kelompoknya.